Kalis Indonedo, Nur Insan Mukolo. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang mampu merubah peradaban. Karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Katuranggan Alam. Will retake the empire. Tombak Pataka ini dibuat di era Kerajaan Singhasari abad 12-13 Masehi dan diwarisi oleh Kerajaan Wiwatikta Majapahit. Tombak ini dipasang di atas kapal yang memimpin rombongan ekspedisi, menandai adanya seseorang di atas kapal tersebut yang mewakili raja atau negara. Bendera atau panji yang dipasang bernama Geti Getah Samudra 5 garis merah dan 4 garis putih sebagai bendera armada militer Singhasari Majapahit. Sampai saat ini bendera ini dipakai oleh TNI AL dalam kapal-kapal perangnya di perairan internasional dengan nama panji, ular-ular tempur. Pataka ini dibawa oleh pasukan ekspedisi Pamalayu dan diserahkan kepada Kerajaan Majapahit sebagai penerus dari Kerajaan Singhasari. Berkiprah pada ekspedisi Pamalayu Singhasari, ekspedisi Duta Besar Aditya Warman ke Cina Majapahit. Hal ini dilakukan 2 kali. Ekspedisi Nusantara oleh Gajah Mada Majapahit, dan eksis sampai saat ini, dilanjutkan oleh TNI AL sebagai kekuatan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini cukup mengherankan saya, sebab Amerika Serikat tidak mempunyai benang merah sejarah dengan Indonesia. Mungkin artefak ini diambil oleh pemerintah kolonial Belanda dan dikirim ke Eropa, baru kemudian berpindah tangan ke Amerika Serikat. Janganlah ditangisi bila artefak sejarah kita dimiliki kolektor dan museum asing. Mungkin itu dijarah saat masa penjajahan, atau dijual orang kita sendiri, atau bahkan anak keturunan yang sedang membutuhkan uang. Amati dengan seksama, tangkap orangnya, dan ciptakan yang lebih indah dari itu. Mereka tidak akan pernah bisa menjarah bakat dan keluhuran yang diwarisi leluhur kita. Dalam menjalankan politik Nusantara penyatuan seluruh kepulauan Nusantara di bawah Panji Majapahit, terdapat 3 nama besar yang cukup disegani dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah Aditya Warman dengan pangkat tertinggi Rega Mantri, adalah keluarga raja yang meniti karirnya di dunia militer sebagai penerus ayahandanya keluarga Raja Singhasari Mahesa Anabrang yang bergelar Adwaya Brahma. Kedua-duanya dikenal tangguh di medan pertempuran, jago strategi dan ulet menjalankan misi diplomatik. Mahesa Anabrang adalah pimpinan misi diplomatik ekspedisi Pamalayu Singhasari ke Kerajaan Dharmasraya. Jejak ini diikuti putranya, Aditya Warman yang melakukan Mission Impossible dengan melakukan kunjungan diplomatik ke Kaisaran Cina. Padahal baru 2 dekad pasukan Tartar ini digempur dalam pertempuran Tanah Jawa oleh Raden Wijaya, dan mereka sedang mempersiapkan gempuran balasan.
Kehandalan Aditya Warman sebagai Dutala yang bisa menetralisir keadaan dan bahkan menemukan kesepahaman dalam hubungan antar negara, baik ayah dan anak ini ketika melakukan tugasnya, membawa tombak Pataka Sang Hyang Baruna. Yang kedua dan ketiga adalah dua serangkai. Panglima Laut Rakaryan Tumenggung Empu Nala dan Mahapati Amangkubumi Gajah Mada, keduanya secara bahu-membahu menjalankan tugas penyatuan Nusantara dengan konsisten di bidangnya masing-masing. Empu Nala adalah generasi kedua Panglima Armada Laut. Ayahandanya dikenal sebagai Panglima Laut yang memimpin rombongan pertama ekspedisi Pamalayu Singhasari menuju Kerajaan Tumasik di Selat Malaka. Maka penunjukannya sebagai Panglima Laut di era pemerintahan Rani Tribuana Tunggadewi bersifat mutlak. Mengingat banyak pelaut-pelaut yang dahulu mengabdi kepada ayahandanya telah bersumpah setia mendukung kepemimpinannya mengarungi samudra. Dikenal jago pertempuran laut dan pandai menyatukan pasukan laut yang berasal dari beberapa negara bawahan. Mahapati Amangkubumi Gajah Mada adalah tokoh kunci dari politik penyatuan Nusantara lewat Sumpah Palapanya, seorang militer tulen yang memulai karirnya dari bawah sebagai bekel dan dikenal cerdas mempelajari ilmu pemerintahan. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh politik Nusantara Kerajaan Singhasari Raja Sri Kertanegara dan hal ini cocok dengan pemikiran Rani Majapahit. Keteguhan hati sang Gajah Mada dalam mencapai cita-citanya diujinya sendiri dalam berbagai medan pertempuran di separuh kehidupannya. Kemampuannya yang ulet, luwes sekaligus tegas dan tangguh telah mewariskan kepada kita Indonesia Raya yang luas ini. Dalam menjalankan ekspedisinya, kapal panglimanya selalu membawa tombak Pataka Sang Hyang Baruna dan mengibarkan panji-panji kebesaran Majapahit. Rupanya perjalanan sejarah tersebut diabadikan secara konsisten oleh TNI AL sebagai kekuatan maritim Indonesia. Panji maritim Majapahit tetap dipakai hingga saat ini, bahkan Gajah Mada dibuatkan monumennya di markas Komando TNI AL Surabaya. Keduanya baik Empu Nala maupun Gajah Mada, namanya diabadikan sebagai nama kapal perang, KRI Nala dan KRI Gajah Mada. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis Ingerbedo, Nil Ing Sambikolo.